Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Aulia Putri dengan NIM 25000511017. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran angkatan 25. Baiklah, di sini saya akan membahas hasil penelitian dan menjelaskan regresi, uji F, dan uji klasik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa R-square-nya itu sebesar 0,195579 atau setara dengan 19,56%. Nah, artinya variabel X mampu mempengaruhi variabel Y sebesar 19,56%. Jadi, sisanya sekitar 80% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya, pada tabel ANOVA ini ada signifikan F-nya sebesar 0,200629. Nah, di sini karena batas aman yang biasanya dipakai itu 0,05, jadi 0,20629 ini lebih besar dari 0,65. Artinya, model regresi ini tidak signifikan secara statistik karena pengaruh variabel X terhadap Y belum cukup kuat untuk dianggap meyakinkan. Selanjutnya, pada tabel koefisien itu interceptnya sebesar 13,351. Kemudian, X variabelnya sebesar 0,177153. Berarti pada angka ini dia angka positif, artinya setiap ada kenaikan sebesar satuan pada variabel X, maka variabel Y akan ikut naik sebesar 0,1771-an. Kemudian p-value-nya adalah 0,200 sekian. Jadi karena peraturnya sama, karena 0,200 ini masih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hal ini juga dipengaruhi oleh T-starnya yaitu 1,394 yang kemungkinan bisa lebih kecil dari T-tabel di penelitian. Baiklah, selanjutnya adalah uji klasik. Kita menggunakan aplikasi ini. Oke, kita masukkan datanya dulu ya. Nah, setelah data dimasukkan di sini, kita bisa melihat di sini, kita ubah string ini jadi numerik. Oke, dua-duanya diganti. Oke. Setelah itu, setelah sudah dibuat, kita langsung ke ini. Kita ketik regression, kemudian linear. Kemudian variabel ini kita pindah ke independen. Kemudian yang ini kita dependent. Nah, di sini kita pilih, setelah itu kita ketik collinearity diagnostic. Kemudian kita continue. Kemudian yang kedua itu plots. Kita pilih ZPRED ini ke X. Kemudian SRESID ke Y. Kemudian ketik continue. Selanjutnya kita ketik save ini. Kemudian kita pilih unstandardized. Kemudian continue. Ketika udah semuanya kita ketik oke. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya pada tabel ini itu signifikannya sebesar 201 atau 0,201, sedangkan standar tingkat signifikan itu 0,05. Jadi, ini tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel penduduk miskin. Pada tabel ini, nilai syarat bebas multikolonialitas adalah harus sebesar 0,10. Karena ini 1000, jadi ini masih aman. Karena di sini juga 1000, jadi ini masih aman banget. Karena pada nilai
VIV sebesar 1000, dia batasnya adalah 10,00. Jadi harus lebih kecil dari 10, jadi karena dia 1000 masih aman. Nah, selanjutnya pada grafik scatter plot pada gambar ini dilihat bahwa titik-titik gambar datanya menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu seperti bergelombang, melebar. Nah, selain itu menunjukkan bahwa model regresi linear ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas sehingga model regresi ini layak dan memenuhi syarat asumsi klasik. Selanjutnya kita ketik ini, kemudian kita pilih Lagrange dialog, kemudian kita pilih ini. Nah, ini kita pilih ini, dimasukkan ke sini. Nah, kemudian kita pilih. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, pada data di ini tertera di angka positif 1,119 yang artinya 0,119. Nah, jika dibandingkan pada peraturan 0,05, nilai ini lebih besar dari 0,05. Jadi, nilai residualnya normal. Tapi, jadi nilai residual dalam model regresi ini secara normal semuanya terpenuhi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.